Assalamualaikum, kembali bersama channel Adin Afandi, sahabat akuntansi. Kali ini kita akan membahas tentang jurnal penyesuaian perusahaan dagang. Simaklah penjelasan berikut. Sahabat akuntansi, seperti yang telah kita pelajari, yaitu pelajaran atau materi-materi sebelumnya, maka tersusunlah neraca saldo untuk perusahaan dagang ini. Data-data yang ada di neraca saldo itu belum menunjukkan data yang sesungguhnya atau yang betul-betul yang harus dilaporkan dalam suatu laporan keuangan, karena ada beberapa yang mengalami perubahan atau yang harus disesuaikan. Data-data tersebut diantaranya adalah: 1. Gaji yang belum dibayarkan ke karyawan sebesar 1 juta rupiah. Ini mungkin terjadi karena ada hak karyawan yang belum diberikan oleh perusahaan, dan gaji tersebut sudah masuk periode tahun 2019. Ini mungkin terjadi apabila gajiannya misalkan seminggu sekali. Ada beberapa hari yang belum diberikan, atau misalkan gajiannya setiap tanggal tertentu, misalnya tanggal 5 bulan berikutnya, otomatis ada di tahun 2019 ini ada gaji yang belum diberikan ke karyawan. Kalau tahun 2019 ini semuanya sudah diberikan ke karyawan, maka ini tidak akan muncul dan tidak akan ada penyesuaian mengenai gaji karena sudah nol atau sudah diberikan semuanya ke karyawan. Misalkan ada hak karyawan yang ada di perusahaan. Yang kedua, misalnya perlengkapan yang masih ada pada perusahaan tersebut seharga atau senilai Rp 800.000. Yang ketiga, misalnya sewa dibayar di muka perusahaan tersebut untuk 1 tahun, tapi mulai menyewanya adalah misalnya tanggal 1 Oktober. Berarti sudah 3 bulan. Oktobernya terhitung Oktober, November, Desember. Desembernya sampai tanggal 31, berarti Desembernya terhitung, jadi 3 bulan. Yang 4, penyusutan peralatan. Misalnya perusahaan menentukan 5% dari harga perolehan peralatan atau dari harga peralatan tersebut. Penyusutan peralatan atau penyusutan itu ada teori-teorinya khusus. Ada beberapa metode untuk penyusutan peralatan tersebut. Yang kelima adalah persediaan barang dagangan akhir. Jadi barang dagangannya dinilai misalnya 20 juta. Itulah kelima contoh untuk mewakili jurnal penyesuaian atau data-data yang harus disesuaikan. Misalnya ada 5 tersebut, itu sudah cukup untuk mewakili penyesuaian-penyesuaian yang lain yang sejenis. Oke, kita bahas satu-satu. Nomor 1, gaji yang belum dibayarkan ke karyawan sebesar 1 juta. Jurnalnya adalah beban gaji debit sebesar 1 juta, utang gaji kredit sebesar 1 juta. Nomor 2, tanggal 31 Desember 2019, perlengkapan yang masih ada seharga 800.000. Jadi lihat di neraca ada 1 juta perlengkapan dan
Setelah dihitung ternyata sudah berkurangnya adalah 200, yaitu 1 juta dikurangi 800.000. Jurnalnya adalah beban perlengkapan. Ada perlengkapan. Beban perlengkapan 1 juta dikurangi 800.000, 200.000. Perlengkapan kredit 200.000, artinya perlengkapannya berkurang. Nomor berikutnya, nomor 3, sewa dibayar di muka untuk 1 tahun, mulai menyewa tanggal 1 Oktober 2019. Berarti sudah 3 bulan menyewa. Oktober, November, Desember. Ya. Per bulannya berapa? Per bulannya yaitu, lihat sewa dibayar di muka 24 juta itu untuk 1 tahun, berarti 24 juta dibagi 12. Jurnalnya adalah beban sewa, sewa dibayar di muka. Sewa dibayar di mukanya kredit, artinya berkurang. Beban sewanya adalah 24 juta dibagi 12 kali 3 bulan atau 3, sama dengan 6 juta rupiah. Beban sewa 6 juta, debit sewa dibayar muka 6 juta kredit. Sewa dibayar mukanya berkurang, maka posisinya sewa dibayar muka ada di sebelah kredit. Yang nomor 4, penyusutan peralatan ditentukan 5% dari harga perolehan peralatan. Lihat peralatannya ada 15 juta, jadi tinggal kali 5%, itu termasuk beban penyusutan peralatan. Dan kreditnya bukan peralatan, tapi dikumpulkan dalam suatu akun khusus yang disebut akumulasi penyusutan peralatan. Lihat di jurnal penyesuaian perusahaan jasa. Beban penyusutan peralatannya adalah sama dengan 5% kali peralatan 15 juta, sama dengan 750.000. Akumulasi penyusutan peralatan kredit 750.000. Yang berikutnya adalah persediaan barang dagangan akhir 20 juta. Ini berhubung tidak ada persediaan barang dagangan awal, artinya ini perusahaan masih baru, belum 1 tahun, sekarang sudah melaporkan keuangan, ya, dianggapnya sudah 1 periode atau 1 tahun. Berarti saldo dari persediaan barang dagangan awal adalah 0. Jurnalnya adalah ikhtisar laba rugi persediaan barang dagangan. Tapi yang ditulis yang awal berarti 0. Kalau di neraca saldonya ada persediaan barang dagangan, berarti tinggal dimasukkan ke ikhtisar di debit dan ke persediaan barang dagangan di kredit. Berhubung tidak ada berarti 0. Karena ini perusahaan masih baru. Yang berikutnya, karena ada persediaan barang dagangan akhir, maka muncul persediaan barang dagangan debit 20 juta dan ikhtisar laba rugi kredit 20 juta. Persediaan barang dagangan adalah sebesar persediaan barang dagangan akhir. Rp20 juta dan ikhtisar laba rugi kredit 20 juta. Oke. Itulah jurnal penyesuaian pada perusahaan dagang. Mudah-mudahan bisa membantu, terutama
bagi yang sedang belajar akuntansi. Selamat belajar. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.